A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harsya dari kelompok 1, ingin menjelaskan materi tentang memahami pasar input dan pasar output. Pengertian pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Faktor produksi ini berupa barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan atau pendukung pada satu proses produksi. Pasar input tidak berwujud fisik, melainkan berwujud kegiatan. Pengertian pasar output. Pasar output adalah tempat terjadinya pertukaran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ini adalah tahap akhir dalam distribusi ekonomi, di mana produk atau layanan dijual kepada pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Dinamika pasar output dipengaruhi oleh faktor seperti permintaan konsumen, harga, promosi, dan distribusi. Kita menjelaskan peran pasar input dalam produksi. Pasar input memiliki peran penting dalam produksi karena pasar ini menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi. Berikut adalah beberapa peran pasar input dalam produksi. Yang pertama, menyediakan faktor produksi. Pasar ini memberikan sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan yang diperlukan untuk produksi. Yang kedua, menentukan harga faktor produksi. Harga faktor produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar input, mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga, mempengaruhi permintaan output. Permintaan input bergabung pada permintaan konsumen terhadap hasil produksi atau output, sehingga pasar input mempengaruhi permintaan output. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produksi. Memungkinkan perusahaan memiliki faktor produksi yang paling efisien, meningkatkan efisiensi produksi mereka. Peran pasar output dalam distribusi. Pasar output memiliki peran penting dalam distribusi karena pasar ini memudahkan produsen dalam mendistribusikan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Berikut adalah beberapa peran output dalam distribusi. Yang pertama, menghubungkan produsen dan konsumen. Ini memudahkan distribusi barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua, menentukan harga barang atau jasa. Harga barang atau jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar output yang berdampak pada keputusan produsen. Yang ketiga, mempengaruhi produksi. Permintaan output dari konsumen mempengaruhi keputusan produksi perusahaan, mengatur apa yang diproduksi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi distribusi. Pasar output memungkinkan produsen untuk mencapai konsumen secara lebih efisien, meningkatkan efisiensi distribusi barang atau jasa hasil produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar input. 1. Harga tenaga kerja. Harga tenaga kerja merupakan harga atau rupiah yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian C. Ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku mempengaruhi pasar input
dengan menentukan harga, biaya produksi, stabilitas produk, inovasi keberlanjutan, dan pengaruh pasar global. Ketersediaan yang baik mendukung stabilan dan inovasi, sementara ketersediaan yang terbatas dapat meningkatkan biaya dan menghambat produksi. Ketiga, ada regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah mempengaruhi pasar input melalui aturan keselamatan, lingkungan, dan tenaga kerja, kontrol harga, subsidi, perpajakan, sertifikat, impor-ekspor, dan ketentuan lingkungan. Pengaruh ini menciptakan kerangka hukum dan ekonomi yang membentuk cara perusahaan memperoleh dan menggunakan faktor produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar output yaitu permintaan konsumen. Permintaan konsumen adalah motor utama pasar output. Pengaruhnya melibatkan penentuan produksi, penyesuaian volume produksi, pengaruh harga, inovasi produk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat persaingan antar perusahaan. Keseluruhannya, pemahaman terhadap kebutuhan konsumen menjadi kunci dalam mengelola strategi produksi dan pemasaran. Kedua, persaingan dengan produk serupa. Persaingan dengan produk serupa mempengaruhi pilihan konsumen, harga, inovasi produk, pengaruh global, strategi pemasaran, dan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang efektif untuk memenangkan dan mempertahankan pangsa pasar. Ketiga, ada regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah mempengaruhi pasar output melalui kontrol dan ketentuan yang diberikan terhadap produksi dan distribusi barang atau jasa. Aturan tersebut mencakup standar keselamatan, lingkungan, harga, dan kualitas produk. Regulasi dapat mempengaruhi biaya produksi, persaingan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta menentukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, regulasi pemerintah menciptakan kerangka kerja yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dalam pasar output. Tujuan dari pasar input dan output yaitu memiliki tujuan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan pasar output dan input. Pasar input yaitu 1. Memungkinkan adanya pertemuan antara penawaran dan permintaan faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Kedua, menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang membutuhkan barang dan jasa. Ketiga, sarana untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal bagi investor. Keempat, memberikan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Kelima, sarana untuk pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Keenam, memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Kemudian ada pasar output. 1. Memberikan informasi mengenai permintaan pasar terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kedua, memberikan informasi mengenai harga dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketiga, memungkinkan adanya pertemuan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Keempat, menentukan harga jual barang dan jasa yang dihasilkan. 5. Memperjualbelikan barang dan jasa hasil produksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.